The number you have dialed has been changed. Taat kepada aturan. Taat artinya tunduk, tidak berlaku curang atau setia. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Peringkat aturan yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga aturan pemimpin pemerintah, negara, daerah, keluarga, dan lain-lain. Pada surat An-Nisa ayat 59, kesimpulannya, orang beriman wajib patuh dan taat bukan hanya kepada Allah namun juga kepada Rasulullah dan ulil amri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus dikembalikan ke Allah dan Rasulullah. Contoh perilaku taat selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang sudah disepakati, dan menaati pemimpin yang perintahnya sesuai dengan tuntutan dan syariat agama. Manfaat taat pada aturan. Hati juga pikiran jauh lebih tenang sebab telah menjalankan kewajiban dengan baik. Kehidupan yang dijalani jauh lebih tertata sehingga kemudahan dalam berbagai urusan bisa diraih. Dengan taat pada aturan, hidup menjadi tertata sehingga segala sesuatu lebih efektif dan efisien, tidak membuang banyak waktu. Dengan taat pada aturan, seseorang tak akan terjerumus pada hal baru yang berisiko, merugikan, dan sebagainya. Mendapat penghormatan dari sesama manusia sehingga bisa menjadi teladan yang baik bagi sesama. Apabila aturan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah aturan Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan juga pahala di sisi Allah. Selanjutnya, saya Asila Suraizati, absen 7, akan menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Apa sih kompetisi dalam kebaikan? Kompetisi dalam kebaikan adalah salah satu kunci sukses umat muslim, di mana dengan cara berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, yang diniati hanya karena Allah semata. Karena niat itu yang membedakan antara kompetisi yang mulia dengan kompetisi yang bukan. Kebaikan harus dikerjakan karena merupakan bekal untuk di akhirat nanti. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 148 yang isi kandungannya adalah kita sebagai umat muslim seharusnya memiliki sikap yang rajin, bersungguh-sungguh, giat beramal soleh dan selalu melakukan kebaikan. Tentunya perbuatan itu baik atau tidak dilihat atau dirujuk sesuai dengan aturan Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sah. Contoh perilaku kompetisi dalam kebaikan, yaitu yang pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan itu ada kompetisi. Terus yang kedua, mampu mengambil keputusan yang benar dan tepat, menolong sesama teman, memberikan sedikit rezeki kepada yang lebih membutuhkan, lalu selalu melihat segala sesuatu di sisi positif, dan ketika mendapatkan kekalahan kita harus sportif dan tawakal kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kemenangan, kita harus selalu bersyukur. Orang yang selalu mengerjakan kebaikan terus-menerus akan mendatangkan banyak manfaat. Kebaikan sebaiknya dilakukan terus-menerus, tidak hanya sekali saja, karena akan mendatangkan sikap istiqomah, ikhlas, dan akhlak mulia, serta dianugerahi kehidupan yang baik, mendapatkan pahala yang besar, terus mendapatkan tempat terbaik di akhirat nanti, terus mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, serta memperoleh ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katlena, absen 18. Etos kerja. Etos kerja adalah aktivitas yang dilakukan seorang muslimin dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah yang melahirkan hasil pekerjaan yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dalilnya terdapat pada surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, wa quli a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wal syuraduna illa alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah
Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu selanjutnya contoh perilaku etos kerja. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, menjalankan sebaik-baiknya tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, pantang menyerah dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang terakhir, manfaat etos kerja. Etos kerja bagi seorang muslimin memberi sejumlah manfaat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, etos kerja adalah modal terbaik dalam menggapai kesuksesan dunia. Yang kedua, etos kerja bagi muslim bukan sekedar jalan kesuksesan duniawi, namun juga sebagai jalan untuk menggapai ridha Allah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.